Selamat siang dan bertemu lagi bersama NBL. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun kita berada dan lagi apapun kita. Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga hati cantik secantik wajahnya. Semoga setampan hati tampan setampan rupanya. Jadi buat teman-teman, kembali lagi bersama kita NBL. Dan kini kita masih menawarkan berbagai item jenis pakaian thrifting ya. Jadi buat teman-teman yang mau usaha thrifting, langsung berkabar dan tanyakan kepada saya item apa yang Anda cari gitu. Karena di thrifting itu, di bar itu banyak jenis itemnya ya. Jadi setiap item itu beda-beda, setiap bar itu beda-beda dia. Makanya harus memutuskan dulu satu item apa sih mau dibuka. Nah, setelah kita memutuskan satu item itu, kita bisa fokus dengan item tersebut gitu. Bisa mulai dengan kaos oblong, kaos kerat, atau pakai anak, entah itu MJP, entah chinos gitu. Karena item bar itu banyak banget, tergantung kategori yang kita coba gitu. Jadi di thrifting ini ya kak, yang usaha thrifting itu mereka condong bukan satu. Kenapa sih bang nggak jual semuanya gitu? Seperti nggak banyak orang jual celana, kaos itu ada orang jual gitu, tapi nggak banyak. Karena apa? Yang mereka beli satu bal itu satu item gitu. Makanya orang itu gue fokusnya satu item dulu, karena tiap item itu memang beda-beda target pasarnya gitu. Nah, tapi banyak juga orang yang buka banyak item, tapi mereka itu biasa buka banyak item itu setelah satu item jadi dikenal, istilahnya setelah brandingnya dikenal orang. Nah, mereka buka item lain pun nggak apa-apa gitu, padahal mereka udah dikenal sebagai pedagang thrifting gitu. Nah, untuk item bal itu banyak ya jenisnya ya, mulai anak-anak, dewasa, atasan, bawahan. Nah, tinggal kita tentukan aja mau mulai dari yang mana gitu, atau mulai dengan HPP yang rendah atau yang tertinggi pun bisa. Karena HPP bal itu dia ada yang mungkin di angka 7 ribuan per bisnis, ada yang 6 ribuan, dan juga ada yang di 40 ribuan juga ada yang lebih dari itu ya. Untuk pemula buka balapa bagusnya untuk pemula itu ya tadi mungkin dengan HPP yang rendah dulu cobanya. Gue dengan kaos cewek dengan panjang, kaos cewek dengan pendek, atau pakai anak kategori tebal atau tipis ya kak. Karena apa? Karena di 4 item itu HPP-nya bisa dibilang masih murah gitu. Jadi sebagai pemula pun kita nggak canggung-canggung gitu. Kalau kita pemula membuka HPP yang itu mahal, takutnya nanti kita nggak ada segmen pasarnya, kita akan takut nih karena kita menjual juga HPP-nya udah mahal gitu. Jadi setiap bal itu memang ada seninya. Kita juga makanya kalau membuka bal itu, mereka setelah memutuskan membuka satu bal, nah mereka akan fokus satu bal itu. Kenapa dia gitu? Karena ya tadi yang mereka beli pun satu bal, yang mereka memang harus fokus memperkenalkan produk mereka gitu. Nanti setelah produk mereka dikenal, mungkin mereka bisa buka dengan item lain, itu juga bagus, nggak apa-apa ya. Tapi setelah satu item dikenal gitu. Apa sih bang yang susah itu dalam perdagangan itu paling membangun ya, membangun. Setelah membangun itu ada lagi metode selanjutnya, mungkin menjaga gitu. Dan membangun itu memang memerlukan persiapan yang begitu ekstrim ya, mungkin dengan modal yang lebih, dengan biaya yang lebih lah pokoknya untuk pembangunan. Nanti setelah membangun kita harus konsisten satu item itu gitu, yang berubah-ubah. Kalau kita berubah-ubah nanti struktur dalam manajemen pengaturan pedagangnya itu akan berantakan juga gitu. Kenapa ya? Karena kita udah nggak konsen dengan item ini, kita buka item lain, sementara item ini kita belum dapat modalnya, dan nanti kita buka item lain. Nah, item yang kita buka tadi kita akan terkontrol lagi dalam modalnya gitu, karena kita udah fokus item itu. Nanti item yang nggak laku pindah item lain. Itulah biasanya sering dilakukan sama pedagang yang gagal tadi gitu. Karena tiap item itu memang bisa diolah ya. Untuk perhitungan juga udah jelas, hitung barang thrifting itu dia dari kuantitinya, berapa kuantitinya dan berapa harganya nanti dibagikan gitu. Nah, setelah itu dibagikan semua, kita akan tahu nih berapa sih banyak item, harga per piecesnya gitu. Nah, setelah itu tetap kita pisahkan, karena di video thrifting ini semua item itu sama. Dia ada 3 varian, ada barang kepala, barang badan, dan barang ekornya ya. Nah, jadi kita pisahkan di masing-masing tempat gitu. Mungkin yang barang kepala bisa kita laundry lagi atau kita setrika gitu, untuk membuat harganya itu lebih mahal gitu. Untuk barang kepala itu biasanya berupa brand, bahan gitu ya, fashion gitu.
Jadi buat teman-temanku gitu aja. Yang pastinya kalian tuh kalau mau mulai dagang itu ya pastikan dulu apa sih yang mau kita jual. Gitu. Nah, dan kita harus fokus dalam satu item ini, jangan berubah-ubah gitu. Contohnya gini, kita udah mendapatkan satu item, kita udah mengenal satu item ini, dan kita mau ganti item lain karena menurut kita di toko sebelah itu dagangnya lebih laris gitu. Nah, nanti kita nggak akan fokus lagi di item ini gitu. Makanya bagusnya itu pedagang itu ya bangun satu item dulu sebelum nanti setelah dibangun item tersebut sudah dikenal personal brandingnya, sudah tahu kita berjual apa, dagang apa. Nah, kita bisa pindah ke item lain itu juga nggak apa-apa ya. Untuk pemula itu ini aja, bisa coba dengan pakai anak tipis, anak tebal, atau jaket anak juga aja bisa, karena HPP-nya masih terjangkau ya, mungkin di angka 7.000-an lah per pieces-nya. Banyak juga orang bingung di HPP sekian kok bisa jual lebih murah sih pedagang. Nah, inilah namanya perencanaan berdagang. Mereka tuh ada caranya, ada strategis gitu. Karena mereka udah dapat untung di barang kepala dan barang badan tadi, itu pun udah mendapatkan untung beberapa persen. Barang ekor tuh tinggal mengikut aja, mungkin bisa naikkan rating mereka, bagi-bagi giveaway atau yang bagaimana ya, itu tergantung perencanaan dan bisnis dia. Untuk memulai juga jangan bingung nih, memulai item apa nih yang dulu. Bisa mulai kalau kita bingung seperti itu wajar, itu hal yang wajar karena kita pemula, kita belum tahu, belum pernah terjun di pakaian gitu. Wajar kalau kebingungan itu aja, tapi jangan stop di sana. Kita bisa mulai dengan apa sih yang kita suka gitu, kita jual di sana aja, karena di bar ini tiap item itu ada. Kita bisa coba dengan item-item apa aja sih yang menurut kita itu lagi rame gitu, atau yang kita suka aja gitu. Mengenal pasar tuh penting dalam berdagang. Kenapa? Kalau kita nggak mengenal pasar, ya kita nggak akan tahu apa sih yang laku di pasaran, apa sih yang lagi dicari dalam pasaran ini. Nah, tapi di sisi lain, selain mengenal pasar, kita harus mempunyai mental gitu. Kenapa? Kalau nggak punya mental, ya kita nggak akan mencoba, kita nggak akan melalui cobaan itu, kita nggak akan tahu nih, karena pikiran kita tuh mentalnya rendah, jadi kita takut rugi, kita rugi dan nggak laku aja. Nah, itu harus diubah gitu. Karena apa? Setiap barang itu, fashion itu memang dicari orang, karena setiap orang itu yang membutuhkan fashion gitu. Nah, mungkin kan orang pakai baju satu hari itu aja, atau mau ke pesta itu aja, mereka membutuhkan fashion. Jadi setiap hari itu kalau bisa satu hari 3 kali mereka berganti-ganti baju gitu. Dan usaha thrifting ini juga, ini usaha udah banyak digeluti orang, bahkan dari anak remaja, ibu-ibu atau bapak-bapak yang cari nafkah di thrifting ini udah banyak juga ya, udah lumayan banyak. Jadi kalian yang mau mulai itu, ataupun yang udah memulai untuk mengasah lagi atau menambah atau membentuk ya, bisa sama-sama kita belajar, sama-sama kita sharing untuk cara gimana sih biar membentuk mental, gimana sih biar membentuk perencanaan gitu. Sama-sama kita belajar dan sama-sama kita mencari solusinya, bagaimana sih caranya untuk membentuk karakter tersebut gitu, bagaimana sih untuk memperkenalkan satu brand gitu. Karena itu semuanya butuh perencanaan ya, semuanya butuh perencanaan, semuanya butuh strategis, nggak ada sesuatu itu yang instan gitu. Jadi semuanya itu melalui step per step, jadi melalui itu step per step gitu. Memang melalui jalan yang ini masing-masing orang jalani, ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Setiap orang itu mempunyai proses itu ya. Makanya itu untuk membuka bar itu ya lebih dahulu tentukan itemnya. Kenapa? Kalau kita udah menentukan itemnya, kita akan lebih enak berdagangnya. Setiap orang itu berdagangnya itu ada ilmunya, berdagang itu ada cuma itu ada ininya, ilmunya. Makanya wajib tuh sebelum berdagang itu yang mengenal pasar terlebih dahulu. Kalau kita udah mengenal pasar, mungkin kita bisa mengenal mental. Karena pas lain mengenal ya pasar itu lebih baik juga. Karena kalau kita udah kenal pasar, kita udah untuk masuk satu produk itu akan lebih enak gitu. Kita udah tahu nih apa sih yang dibutuhkan pasar. Nah, kita akan lebih enak memasukkan satu produk. Aja gitu. Tapi di sisi lain kita harus mempunyai mengatur keuangan yang baik gitu. Jadi mengatur struktur keuangan, uang masuk dan keluarnya.
Nah begitu kemungkinan besar usaha kita tidak akan gagal gitu. Gagal orang dalam berbisnis itu biasanya ini keuangan berantakan dan keuangan berantakan, terus manajemennya kurang, itu mungkin nggak konsisten, mungkin juga karena kurangnya mental gitu. Nah semua itu pernah dilakukan oleh senior sekalipun gitu. Nah itu pernah dilakukan dari orang-orang, tapi mereka ada beberapa orang tuh yang memang sukses itu mereka menjalani proses-prosesnya gitu, menjalani cara-caranya gitu. Jadi abang-abang semua untuk membentuk sebuah itu, membentuk dan memperkuat, mempelajari itu ya memang harus memperkuat prosesnya kan. Ya adalah orang naik tangga itu langsung ke atas tanpa menaiki tangga yang pertama, yang kedua, dan ketiganya. Mereka nggak akan sampai atas gitu. Makanya kita harus naik dulu tangga pertama, baru kita sampai ke atas gitu. Untuk pengiriman juga nggak usah bingung, pengiriman juga ini ya bisa ke seluruh Indonesia. Jangan takut karena wilayah jauh, jangan takut karena tujuan jauh, karena memang barang ini dikirim dengan ekspedisi yang udah terpercaya. Mereka memang udah bisa mengoptimalkan barang kita sampai sesuai dengan jadwal yang mereka tentukan. Adapun terhambat itu nggak lama, paling 2 hari ya. Dan bingung-bingung juga masalah via COD. COD itu kenapa kak bisa Jabodetabek aja, sementara luar kota kok nggak bisa COD? COD itu sudah kita terangkan di video sebelumnya. COD itu kenapa harus Jabodetabek? Ya karena Jabodetabek itu dijangkau oleh via travel. Sementara kalau via ekspedisi itu memakan waktu mungkin mingguan, mungkin harian, mereka tidak menerima COD. Jadi mereka itu lebih ke lepas-lepas saja gitu. Jadi mereka memastikan barang sampai, tapi nggak mau COD mereka. Karena mereka takut lupa juga gitu untuk menagih tagihan yang sudah tertulis gitu. Itu makanya COD itu hanya berlaku Jabodetabek. Keluar kota juga nggak usah takut, kenapa nggak bisa COD? Karena ada cara-cara untuk mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti penipu tadi. Mungkin dengan cara kita mengenal akunnya dulu, melihat postingan asli dia, juga kita bisa tanya-tanya ke teman-teman ya, tentang dia dagangnya di mana gitu. Itu juga cara-cara untuk menganalisis hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tertipu tadi gitu. Bingung dalam memulai usaha itu semua yang wajar, karena pada umumnya kita memang tidak pernah mencoba, jadi tidak akan tahu apa yang mau kita jual. Itu hal yang wajar, itu dimiliki semua orang dahulunya sebelum orang memulai. Tapi ada beberapa cara untuk mengatasi semua. Banyak orang itu mengatasi itu dengan hal-hal yang sepele, mungkin dengan hal-hal apa sih yang kita suka, dan kita jual fokus satu item itu gitu. Nah setelah kita fokus satu item itu, berasuh-asuh kita juga harus mengenal pasar dulu gitu. Jadi kita tuh memang harus mengenal pasar intinya, tapi mempelajari mengenal pasar itu ya dengan cara-cara tadi, mencoba dulu. Mencoba masih bingung juga, itu hal yang wajar, tapi ada yang kita harus menjalankan dengan hal-hal apa yang kita suka gitu. Kita mencoba apa sih yang kita suka, nah itu yang kita jual. Kenapa gitu? Kalau kita belum mempunyai ilmunya, itu lebih bagus juga, karena dengan itu kita bisa ada materi membahas satu produk gitu. Karena walaupun kita belum pernah coba, kalau kita bisa memulai dengan hal-hal yang kita suka, karena kita juga yang mengalami itu, kita tahu dan menjelaskan kepada mungkin customer atau kepada audien, kita akan lebih paham, lebih mempunyai materi dan menjelaskannya untuk keunggulan suatu produk itu. Mungkin kita bisa bilang, ini celana isinya gini-gini loh, dan aku suka pakai gini-gini loh. Nah itu namanya content storytelling. Kita bisa mulai dengan itu gitu. Intinya itu, sebagai pembeli ya kita harus hati-hati, kita juga sebagai pedagang harus hati-hati. Saya tuh gitulah orang. Sejauh mana jarak orang, sedekat apa jarak orang. Kalau memang mereka nggak bisa datang ke gudang, ya mungkin dengan itu minimalnya video call. Jadi saya itu harus mengetahui siapa sih pembeli saya ini gitu. Dan kakak juga begitu, kakak juga harus mengetahui siapa sih penjual saya, bisa cek-cek kontaknya, get kontaknya, atau cek-cek akunnya, aktifnya akunnya, berapa lama sih dia berdiri di akun itu, kapan waktu live-nya gitu. Itu juga untuk mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Boleh dengan cara begitu ya. Banyak cara yang harus kita lakukan tanpa harus kita datang ke gudangnya. Tapi alangkah baiknya kalau ada waktu kita langsung datang ke gudangnya untuk memastikan alamat tempat dia berdagang. Itu akan lebih baik lagi untuk menganalisis hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti setelah kita mengetahui gudang dia benar ada, dan nanti kita untuk next selanjutnya order
selanjutnya kita nggak akan was-was lagi karena kita sudah mengetahui, karena pada umumnya pedagang itu nggak akan menipu customernya kecuali oknum itu. Target oknum itu ya biasanya orang-orang yang mau mendapatkan harga murah gitu dengan harga yang barang yang bagus. Tentunya itulah sasaran dari oknum itu gitu. Di tripping ini akak nggak bingung karena apa? Akak jual tripping ini walaupun akak sebagai pemula pun untuk tingkat rugi itu memang kecil. Kenapa? Iya, yang jelas kita sama-sama tahu ya. Yang nama pakaian seperti ini, dia itu mau nggak laku 1 bulan pun, barangnya tetap beginilah gitu. Dan barangnya tidak akan membusuk, barangnya tidak akan ketinggalan model karena apa? Di sana itu, di luar sana, mereka itu per tahun itu ganti model, per tahun itu ganti fashion. Setiap hari itu setiap fashion memang ada. Jadi tinggal tentukan aja apa sih yang kita mau putuskan gitu. Jadi jangan bingung dalam satu itu. Mulai dengan hal-hal dasar, mungkin dengan ritual-ritual kecil, gimana sih untuk keluar dari zona aman. Jadi banyak orang yang terperangkap dalam zona aman. Zona aman itu adalah zona yang sangat menyenangkan buat orang-orang di kalangannya gitu. Tapi ada cara-cara. Semua orang pernah bertahan di zona aman, tapi ada banyak orang yang bisa keluar dari zona aman tersebut. Mungkin dengan cara-cara sepele, dengan hal-hal kecil yang mereka sukai, dan mereka melakukan hal itu juga cara untuk keluar dari zona aman. Mungkin dengan bertemu teman-teman, sharing sama teman-teman, atau yang pastinya kalau untuk keluar dari zona aman itu ya hindari kesendirian. Kenapa? Semakin kita menyendiri, pikiran ini akan semakin mumet gitu. Jadi yang tadinya ada ide itu akan hilang dengan sendirinya. Makanya butuh banget sharing sama teman, atau melihat video-video motivasi, motivator gitu, atau video-video yang mengandung edukasi gitu. Itu bagus banget buat cara kita untuk keluar dari zona aman tersebut ya. Jadi buat kawan-kawanku jangan takut untuk mulai usaha thrifting, karena setiap hal itu ada ininya, ada caranya gitu. Mungkin kita takut karena dengan posisi yang jauh, mungkin kita takut karena boomingnya orang-orang yang memanfaatkan situasi, mungkin orang-orang yang jahil yang membuat berbagai efek gitu. Itu bisa kita atasi dengan beberapa cara. Mungkin dengan cara kita menyekrol akunnya, melihat kepastian akunnya, mungkin dengan mengetahui di mana sih tempat dia berdagang, atau tanya sama teman-teman yang udah mulai usaha gitu. Bisa tanya sama mereka pendapat mereka dan minta pendapat mereka gitu, kemana sih kita harus belanja gitu. Itu juga cara-caranya, banyak caranya. Oknum itu biasanya tuh market mereka tuh ya tadi orang-orang yang belum tahu harga gitu. Jadi orang-orang yang belum tahu harga itu mereka kasihkan harga yang serendah-rendahnya dengan barang yang sebagus-bagusnya. Nah biasanya oknum itu terperangkap di harga itu, sementara harga itu nggak masuk akal gitu. Itu biasanya itu. Makanya walaupun kita pemula ya kita bisa wajib tuh menyimpan beberapa kontak nomor pedagang thrifting. Buat apa? Buat memastikan, memperbandingkan harga-harga mereka gitu. Harga mereka nggak jauh berbeda, kemungkinan besar memang benar mereka pedagang. Tapi kalau mereka harganya nggak masuk akal ya kemungkinan besar mereka itu adalah oknum. Ya, jadi jangan takut dalam memulai usaha thrifting. Semuanya itu ada dasarnya, semua itu ada cara-caranya untuk memulai usaha itu ya. Di Bali itu dia banyak jenis ya, jadi kakak itu tinggal tentukan aja jenis apa sih mau dibuka, lari kemana sih bisnis saya gitu, tentukan itu aja. Karena kalau kita sudah menentukan itu, kita udah tahu arah jalan mau kemana kita larinya gitu. Jadi kita akan mempunyai ide-ide yang cemerlang, entah itu ide yang datang dari manapun, dia akan datang dengan sendirinya. Itulah pada umumnya. Jadi jangan takut dalam memulai, karena memulai itu bukan hal yang buruk. Memulai itu ada hal yang baik juga. Semua orang tiada yang senior tanpa junior, itulah intinya. Karena tanpa mereka itu belajar, tanpa mereka berjalan, mereka nggak akan sampai, mereka nggak akan mengetahuinya gitu. Nah, mungkin kan ide-ide timbul sendiri gitu. Mungkin kan kecerdasan itu timbul sendiri, itu dilakukan dengan hal-hal ini, di belajar dan berjalannya di mencoba namanya. Makanya wajib banget buat kita mencoba dalam usaha apapun ya. Saya nggak menyondongkan Anda buat harus usaha thrifting ya, karena usaha itu banyak, tapi untuk ritual cara pemasarannya yang begitu sama. Yang pastinya dibutuhkan dalam tiap pengusaha itu ya pasti nilai tambah. Jadi nilai tambah membedakan produk kita dan produk orang lain gitu. Kita harus mempunyai nilai fee-nya gitu. Makanya dibutuhkan namanya strategi tadi. Strategi pemasaran itu banyak cara tuh.
mungkin dengan menambah contoh di tempat kakak itu banyak orang yang dagang, sementara yang dagang itu sama. Nah, tapi pasti di tiap toko itu mereka mungkin ada perbedaan mungkin dengan ada yang bonus, ada yang sistem diskon atau apa, itu cara market mereka ya. Jadi jangan bingung dalam hal itu, jangan takut karena oh ini udah banyak yang dagang kita nggak mau dagang, jangan begitu. Karena setiap dagangan pedagang itu ya macam-macam yang mereka dagang gitu. Kita nggak bisa ini karena memang pembelinya juga memang lumayan gitu. Jadi jangan bingung dalam mulai berdagang, karena pedagang juga itu hal yang ini loh, yang asik. Kenapa? Karena dengan berdagang mungkin dengan berdagang kita tahu nih, oh gini loh cari uang dalam berdagang. Jadi berdagang itu kalau saya lebih ke hobi gitu. Saya hobi berdagang karena apa? Dalam berdagang itu kita bisa melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli, itu seninya bagi saya. Jadi ada bisa kita masukkan harga-harga gini, nanti dia tawar begini-begini, itu serunya bagi saya. Jadi saya juga menyukai hobi dalam berdagang. Teman-teman juga yang satu profesi yang mungkin ada hobi juga dalam berdagang, bisa mulai dengan pakaian thrifting, itu juga bagus. Karena saya juga awal-awal dulu usaha yang lain, tapi saya fokus ke usaha thrifting. Saya ketemu di sini. Karena apa? Usaha thrifting itu usaha yang menurut saya itu gampang. Jadi usaha ini memang bisa dilakukan siapa saja gitu. Dan usaha ini memang udah banyak yang melakukan, entah dari kalangan remaja, orang tua, ibu-ibu, bapak, bahkan mereka udah menyediakan penghasilan pokok buat biaya operasional, buat biaya hidup mereka gitu. Jadi sebal ini nggak usah ada bingung, karena jadi sebal itu itemnya banyak banget. Satu item itu bisa berapa? Ini contoh dress katun dan dress chiffon. Banyak orang yang bingung nih, di sini larinya rame itu dress. Bagusnya jual apa, dress katun, dress chiffon. Nah itu tergantung dari segmen pasarnya. Kalau dress katun itu dia tuh isinya lebih sedikit daripada dress chiffon, dan bahannya lebih tebal daripada dress chiffon, dan harganya lebih murah daripada dress chiffon. Tinggal kita nih lakunya yang mana nih di sana, karena tiap peminat itu biasanya beda-beda. Gitu. Contoh di Bengkulu itu customer saya itu bukanya itu Prabon, semua Prabon dia buka. Sementara di Kalimantan dia tuh ke kaos, MJP gitu, Audi, CN itu yang kuat, jogger kuat. Sementara kalau di Papua itu 3/4, 7/8, yang lulus katun itu kuat, juga kargo panjang, kargo pendek itu kuat. Makanya tiap kota itu memang ada ini, suka orang itu berbeda-beda ya, tergantung kita. Makanya kita wajib juga untuk mengenal pasar tadi. Itu. Nah, pasar apa sih yang dibutuhkan pasar itu? Nah, nanti setelah kita tahu apa yang dibutuhkan pasar itu, kita bisa mulai dengan item itu, kakak. Dan kita harus konsisten dalam satu item itu, jangan berubah-ubah itemnya sebelum semua brand ini dikenal orang, sebelum memang toko kita itu dikenal orang, sebelum memang orang itu udah banyak tahu gitu. Nanti setelah orang banyak tahu, kita akan lebih enak buat memasarkannya. Orang-orang akan mencari produk kita. Karena apa? Pada umumnya berdagang itu semakin besar dagangan kita, tingkat lakunya juga akan semakin besar. Semakin besar customer kita, tingkat lakunya juga akan semakin besar. Itu fakta ya, kita bicara tentang fakta. Jadi kakak-kakak bisa mulai dengan hal-hal kecil, mungkin membandingkan apa sih bedanya barang kita dengan barang orang lain, gimana sih keunggulan barang kita sama barang orang lain gitu. Karena siap pedagang itu ya, kayak jual thrifting ini, jual bal ini banyak loh, puluhan orang yang jual bal, ratusan orang yang jual bal ini. Nah semua itu nah itu sama, tinggal lagi setiap toko itu pasti mempunyai nilai tambah sendiri gitu. Mereka ada yang caranya mungkin karena bal ini kan beda-beda loh, beda-beda. Bal ini mempunyai beberapa brand, bahkan puluhan brand. Dari brand Jepang pun udah puluhan, brand Korea pun puluhan, begitu juga dengan brand Cina ya. Nah biasanya membedakan itu antara brand itu di satu sisi mungkin brand Jepang itu dikenal dengan brandnya, di sisi lain bal Korea itu dikenal dengan bahan atau size, sedangkan brand Cina itu dikenal dengan model atau fashionnya. Nah semuanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal lagi kita nih mau larinya kemana gitu. Jadi bal itu ya yang membedakan bukan brandnya, yang membedakan itu ada kodenya gitu. Jadi biasanya tiap bal itu beda bal beda kode ya, beda bal beda kode. Jadi kalau kita dagang fokus dengan satu kode, fokus dengan satu brand bal, itu kita akan lama jalannya. Kenapa? Karena tiap brand bal itu dia beda-beda masuknya ya. Terkadang hari ini mungkin bisa masuk bal JSO, mungkin hari depan bisa masuk DA, atau mungkin hari ini bisa masuk Manki, mungkin bulan depan bisa masuk Ikiwa atau Daimek, mungkin bulan depan bisa masuk
good news mungkin bisa Aji atau bal-bal lainnya gitu. Nah semua brand bal itu banyak, tinggal lagi kita harus menentukan tuh item si item. Makanya kalau beli bal itu kita sebagai pengusaha pengecer itu jangan menentukan kode aja gitu, tentukan aja item apa nih ini kita mau jual gitu, kita cari item tersebut gitu. Untuk memastikan jangan sampai kita beli kode, takutnya nanti di kode bal ini bal lain ini kita beli pakai anak isinya itu malah perabotan atau perlengkapan rumah tangga, sampai cover atau spray gitu, jangan sampai gitu. Nah untuk itu kita harus mengenal item, makanya saya juga sebagai pedagang, kita juga sebagai penjual bal, kita selalu memastikan nih, walaupun sudah ada data dari sana, kita memastikan lagi untuk mengopek satu karung. Karungnya kita kopeknya bukan mendasar kita buka karung, bukan, kita kok kayak begini, lihat isinya, oh benar ini wedding, oh benar ini kaos, oh benar ini celana jindir cowok, oh benar ini kaos oblong. Nah kita juga sebagai pedagang bal begitu memastikan, nah juga sebagai pembeli harusnya begitu juga. Makanya jangan terpatok sama kode gitu, tiap kode bal itu beda-beda ya, tiap kode bal beda-beda, karena brand bal juga banyak banget loh, udah puluhan brand bal itu. Brand itu untuk pertanda aja gitu, jadi jangan bingung. Jadi kita juga sebagai pedagang bal ya, jadi kita juga menjual barang itu ya apa yang dikirim dari sana gitu, karena di sana juga ada keterangannya per list itu ya, untuk memastikan paling kita tuh mengecek kembali gitu untuk memastikan isinya tadi itu tadi. Makanya kalau kita membeli barang dengan berdasarkan kode atau brand itu akan susah gitu. Lagi aku mau brand ini loh, aku mau kode-kode ini loh, kita nggak akan jalan gitu, karena tiap tahun tiap bulan itu beda-beda masuknya gitu. Jadi tinggal tentukan aja itemnya gitu. Kalau saya itu begitu, karena saya ini pengalaman saya pribadi, saya juga biasa dagang, saya juga biasa jualnya CR, jadi saya tahu tuh. Makanya saya tuh kalau buka item ya item apa aja coba, item ini coba, brand ini coba, misalkan itemnya sama gitu. Di bal ini kalian nggak usah bingung dalam membuka satu brand, karena setiap brand itu ya ada rumusnya, setiap brand itu ada cara pengelolaannya. Makanya kalau orang buka bal itu mereka tuh lebih ke satu brand gitu, satu item. Maksudnya satu item. Setelah orang memutuskan buka item itu ya mereka akan fokus satu item itu. Kenapa? Ya karena begitulah cara kerja thrifting ini. Dan harga jual thrifting ini jangan seperti kita jual, mungkin kita beli buah-buahan, kita jual buah-buahan, atau kita mau coba jadi agen perabotan, mungkin dengan harga modal take out kita 35 bisa jual 40 itu dalam 5.000. Tapi beda kayak thrifting ini ya, thrifting ini memang ada strategisnya. Strategis itu bisa kita dapat dengan kita memulai gitu, bisa untungnya 2 kali lipat, bisa ruginya 2 kali lipat kalau kita nggak benar dalam pengelolaannya gitu. Makanya dibutuhkan dalam usaha thrifting ini memang mentalnya memang harus support gitu. Karena apa? Mental harus support. Iya, mereka tuh membeli barang itu ya cuma mengetahui itemnya aja, sementara isi dalamnya itu nggak tahu, entah berapa banyak brandnya, entah berapa banyak barang badannya, entah berapa banyak barang ekornya gitu. Tapi selama saya berdagang, udah puluhan tahun saya dagang bal ini, itu tinggal reject itu 80% dari dalam bal ini itu bisa diolah ya. Karena apa? Di thrifting itu juga banyak orang bilang, oh ini pakaian thrifting pakaian bekas nih, ini mengandung jamur loh, ini mengandung penyakit atau bagaimana, atau ini mengandung bakteri atau bagaimana. Sebenarnya nggak begitu. Pakaian thrifting ini sebelum dia dikarungkan, yang saya tahu itu dia tuh di setrika atau cuci lagi baru dikemas gitu. Dan thrifting ini juga dia itu nggak semuanya bekas ya. Sebagian barang itu ada yang masih bersegel, ada yang masih plastikan, ada yang masih ada tagnya, jadi sebagian juga ada yang baru. Karena apa? Yang saya tahu tuh di luar sana tuh dia tuh tiap tahun tuh berganti fashion. Nah, fashionnya ini tahun ini buat begini, nanti yang belum laku itu dikemas menjadi bal-balan gitu, begitu. Dan juga usaha thrifting ini ya, usaha ini orang bisa mendapatkan pakaian itu nggak harus orang dengan membeli harga mahal gitu. Jadi orang-orang biasa mungkin dengan gaji perharian yang mungkin dengan gaji harian yang 70.000, 80.000 mereka bisa dapat pakaian ini. Karena apa? Memang harganya itu terjangkau gitu, berjangkau. Jadi ya pasarannya itu bukan hal yang atas aja yang orang kepala itu, banyak orang pakai pasarnya mereka tuh. Makanya di bal thrifting ini ya, pembeli itu biasanya tuh dari pedagang sama pedagang juga banyak tuh pembeli. Contoh kakak buka satu item itu mungkin di dress katun atau item lain gitu. Nah nanti orang selama buka item itu
orang akan nangkring di sana, orang akan stay di sana. Saat kakak mungkin lagi live, mungkin lagi kakak videokan barang-barangnya atau kakak lagi posting barangnya gitu. Nah orang akan stay di sana, orang akan melihat nih, oh ini nih lagi dicari sama customer tuh. Nah, mereka akan ambil gitu. Biasa juga orang ambil itu nggak sedikit, kalau sama penjualnya mungkin di 20 pieces, 30 pieces biasanya. Nah makanya tingkat lakunya itu lebih cepat. Karena apa? Makanya butuh banget untuk branding dalam drifting ini. Makanya harus fokus satu item dulu sebelum kita memutuskan buka item lain. Karena kalau orang sudah mengetahui toko kita jual apa yang kita jual, kita selakunya apa di sana, nah itu tingkat lakunya akan lebih besar. Kenapa? Pasti jangkauannya akan lebih besar gitu. Makanya fokus dulu satu item sebelum kita memutuskan item lain gitu ya. Nah untuk mencoba-coba kayak untuk mengenal segmen pasar itu, kakak bisa coba dengan beberapa cara. Mungkin kakak mengetahui di mana sih target pasar kakak gitu. Nah nanti setelah itu cowok atau cewek kak, anak-anak atau remaja kak gitu. Nah setelah memutuskan itu, kakak bisa tanya, sharing lagi sama penjual driftingnya gitu. Dan sebagai penjual itu ya cuma bisa mengarahkan, oh kak ini seperti di belakang saya yang ada di Bogor ini, customer saya itu sukanya itu ini, banyaknya itu anak-anak ini mahasiswa, anak-anak remaja, cewek-cewek ya. Aku bilang kakak bisa mulai dengan cara bahan kak, kalau gitu kalau memang mahasiswa mungkin bisa mulai dengan blazer. Itu hal-hal yang mungkin cepat laku kak, bilang yang suka dipakai mereka. Nah dia coba, memang benar nyatanya. Nah, dari satu pertama muka itu dia udah berhasil, satu pan itu tumbuh 1 minggu gitu. Itu udah hebat loh kalau untuk pemula. 1 bank 1 minggu. Di hari berikutnya makin lama karena dari teman, oh teman ini bilang sama itu, kalau mau beli blazer ke toko ini loh, kalau kamu mau beli blazer ke sini loh. Nah semakin meluas begitu, sekarang udah hampir 1 hari itu bisa 3 atau 4 dia habis. Bayangin aja tuh, sukses sekali bagi saya. Kalau 1 bar itu dikecilkan aja 2 juta, itu udah hoki banget. Bahkan dia sekarang udah punya setrikaan sendiri, bisa buat sendiri, bahkan udah punya beberapa karyawan. Itu udah gue pikir itu anak remaja yang udah berhasil lah, karena ya dia udah punya kendaraan sekarang, biaya kuliah dia udah tanggung sendiri, bahkan dia bisa tuh menjadi tulang punggung sekarang bagi keluarganya. Dan dia juga bisa membantu orang lain yang lagi nggak ada kerjaan gitu, karena karyawannya itu udah puluhan juga. Jadi kalian bisa sharing gitu untuk mengenai hal itu, bisa tanya ke penjualnya, bang di sini bang lakunya ini loh, lakunya bukan lakunya ini ya, yang laku segmen pasar saya itu ke cowok atau ke remaja nih. Mungkin nah nanti kalian tanya, nanti kalian bisa diarahkan, bisa buka dengan hal-hal yang bisa dipakai hari-hari gitu, gue dengan kaos oblong atau dengan kemeja atau yang mana yang tergantung pasar kakak itu kemana nih, atau mahasiswa atau orang-orang yang kantoran atau orang-orang yang biasa gitu, orang-orang yang ya tadi ya. Nah kita bisa tahu tuh, bisa secari tuh, bisa dengan cara itu untuk kita belajar tadi ya kak. Hal-hal dasar biasa yang dilakukan sebagai pebisnis sukses itu untuk drifting ini biasa mereka tuh melakukan dengan hal-hal yang mungkin dengan memposting barang-barangnya gitu, menawarkan ke pelanggannya gitu. Itu juga yang harus dilakukan sama orang yang penjual eceran gitu. Untuk tingkat ini ya, keuntungan itu mungkin kalau keuntungan itu dalam perbal itu mungkin untungan pengecer itu lebih besar gitu, jauh lebih besar. Karena apa? Kalau orang jual bal itu mungkin 200-300 itu udah lumayan. Dan juga masih banyak tuh orang mau bingung, kenapa sih dengan harga segini dia dapat HPP-nya kok bisa jual semurah itu loh bang? Apa dia dapat supplier yang memang besar atau dengan harga yang murah? Bukan sebenarnya. Untuk harga per bal itu, walau kita ke toko manapun, kalau sama-sama kita belanja di gudang itu harganya itu nggak jauh beda, paling bedanya 100-200 lah. Gitu. Karena tiap gudang itu biasanya ada kebutuhan masing-masing kan. Nah, jadi mereka itu memang ada sistem ini kak, mereka udah mendapatkan keuntungan dari barang profit dan barang badannya. Dan barang ekor itu mereka bagi sekalipun itu nggak
merasa rugi karena dari barang kepala barang badan pun mereka udah keuntungan mereka tuh udah beberapa persen gitu. Jadi jangan bingung dalam hal itu, semua itu ada caranya ya. Di bal ini kakak tinggal tentukan aja, ya mau usaha bal-balan ini tentukan aja mau geraknya di mana nih, mau item mana nih gitu, tinggal mulai di sana aja. Dan nanti setelah menentukan itu harus fokus ya, jangan berubah-ubah item. Lanjutkan lagi harus fokus dengan berubah item, karena kalau kita fokus dengan satu item nanti itemnya dikenal orang itu tingkat lakunya akan lebih besar. Satu item itu banyak kategori, contoh ada kaos nih, kaos cowok itu banyak, ada yang kaos cowok full putih itu warnanya satu bal itu khusus putih dia. Tapi kalau untuk kuantitinya sama 500 biji semua, mau kaos putih 500, kaos warna 500, kaos kulit hitam 500. Ada juga kaos warna itu semua warna ada di sana. Ya, isi sama 500 biji. Ada juga kaos kulit hitam kalau untuk cowok itu. Nah, kaos kulit hitam itu sama 500 juga dia. Ya mungkin kalau di kaos hitam itu mungkin target pasarnya itu mungkin di ini ya lebih banyak sih, lebih mungkin orang-orang tuh saya lebih ke anak-anak remaja lah ya, anak-anak supaya yang umur usia tuh di 25 sampai mungkin di usia 30-an lah kalau pakai kaos hitam itu. Sementara kalau kaos warna itu ya dia kan warnanya kan ini random, jadi mungkin bisa menyangkut ke semua usia gitu. Sementara kalau anak kaos abang putih tadi itu mungkin ke anak-anak yang kantoran atau anak-anak yang mahasiswa atau anak-anak yang kerja di perusahaan atau di pabrik gitu, mungkin ke sana lari marketnya. Makanya itu kita tuh sebelum membuka tuh harus menentukan marketnya dulu. Contohnya aja ya, kayak dress ipon dan dress katun gitu. Dress ipon itu mungkin di kalangan anak-anak remaja gitu. Mungkin di remaja yang umurnya bisa di 25 sampai 35. Sementara dress katun itu condong ke pemakainya itu ke 35 sampai 40-an gitu. Makanya kita harus mengenal pasar terlebih dahulu gitu. Walau terkadang ada beberapa ibu-ibu yang pakai dress ipon itu, tapi nggak banyak loh. Jadi jangan bingung ya dalam memulai satu usaha, karena apa? Kalau kita nggak memulai ya kita nggak akan tahu nih benar nggak sih kata abang itu gitu. Karena di tiap usaha itu memang ada cara ilmunya. Jangan takut karena dagang yang penjualnya rame gitu. Karena apa? Kalau dia sepi ya nggak akan ada yang beli gitu. Makin rame orang menjual berarti tingkat barang itu semakin laku loh. Kok makin lama makin hari makin banyak loh pedagang thrifting. Ya karena mungkin teman kakak yang jual thrifting mungkin mengajak temannya lagi, mengajak kakak sebagai temannya, dan kakak mengajak temannya lagi. Makanya itu dia itu merambat gitu, karena mungkin udah memesan keuntungan, ngajak teman lagi gitu. Jadi jangan takut. Semakin banyak orang yang jual, semakin berarti tingkat lakunya itu akan semakin banyak itu peminatnya gitu. Untuk menentukan satu bal apa yang bisa dibuka itu semua item itu sudah kita hitung cara kuantitinya, cara kerjanya, semua itemnya bisa dibuka ya. Tinggal lagi kita memilihkan buka yang mana dulu nih gitu, memutuskan yang mana dulu nih gitu. Nanti setelah kita memutuskan satu item itu ya kita harus kalau bisa tuh fokus satu item ini, jangan berubah-ubah. Nanti sebelum item ini dikenal kita buka yang lain, sebelum ini dikenal kita buka yang lain. Nanti struktur dalam mengatur perencanaan dagangnya itu akan berantakan juga ya gitu. Di bal itu kayak di bal itu ditentukan bukan dengan berat ya, karena ada beberapa item yang tidak bisa dibikin berat seperti yang lain gitu. Mungkin kayak boneka, kayak kulit, topi itu nggak bisa dia beratnya sama kayak yang lain. Karena apa? Itu bahannya rentah loh. Kalau dibikin berat seperti kaos oblong, kaos celana anak atau baju anak itu garijanya akan lebih besar kak. Apalagi itu kayak upper ransel atau tas ladies. Karena mereka tuh mengandung resleting mengandung kulit biasanya itu kalau mereka di press pakai mesin press itu dari sananya itu biasanya di karirnya lebih besar gitu. Mungkin bisa resletingnya patah. Jadi jangan bingung dalam hal itu. Di bal itu ya, bal itu banyak macamnya. Bal itu adalah barang dikemas dari sana gitu. Dengan berat mungkin ada yang 100 kilo, ada 90 kilo, ada juga yang sebagian bal kampit sekarang 50 kilo gitu. Jadi
bal itu pakaian yang dikemas dari sana dengan berat ada 100 kilo, 80 kilo, dan 90 kilo, ada juga yang 50 kilo sekarang ya. Tapi kalau di gudang kita ini kita lebih condong ke bal besar, bal ya 90 kilo sampai 100 kilo ya. Untuk pengiriman juga jangan takut soal pengiriman. Kenapa? Kalau kita takut soal pengiriman ya itu tadi bahaya juga kita. Kita cuman untuk memastikan tadi agar kita tidak tertipu tadi. Ya kita bisa melihat tuh video-video aslinya, melihat konten-konten dia, jam berapa lap dia. Mungkin dengan itu kalau dia memang kita tahu kita stand di sana terus. Nah kalau memang benar dia konsisten dengan waktunya stream terus, mereka nggak akan menipu gitu. Kenapa sih banyak oknum di Bandung itu penipu? Ya karena beberapa orang itu yang otaknya itu culas, mereka ada yang memanfaatkan situasi, ada sebagian orang-orang yang memang nggak berdagang, mereka tuh memang niatnya mau menipu gitu. Sementara yang kena imbasnya itu ya kita sebagai pedagang gitu, kita yang amanah ini. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan itu karena apa? Karena mungkin kurang teliti tadi, sebagai yang ditipu tadi kurang teliti. Contoh begini, kakak beli ke orang baru nih, yang baru kakak kenal, sementara kakak udah mengambil ke bos kakak yang lama, mungkin di harganya itu 8 juta. Kakak ditawarkan karena dia mengaku sebagai supplier nomor 1, ditawarkan dengan harga 6 juta. Nggak percaya nih, terus melakukan video call mereka berikan bisa, tapi mereka tidak akan menempelkan wajahnya dengan jelas gitu. Nah nanti setelah itu kakak dikasih video dengan barang yang begitu bagus, harganya itu murah gitu. Nah itulah biasanya target market mereka selain pemula itu juga gitu. Makanya kalau kita udah kenal satu bos, udah percaya satu bos, andai pun kita mau belanja sama yang lain gitu, kita bisa minta bantu bos itu untuk mengatur item itu, atau kita bisa minta mereka, nggak rugi lah ya, kita kasih uang tip mungkin 100, uang rokok aja. Dan juga sebagai kayak saya itu sering juga nih, sering setiap hari itu ada titipan. Karena kan barang kita kan nggak selalu ready, barang flipping ini kan nggak terlalu ready gitu. Terkadang orang minta item ini di gudang kita tuh nggak ada lagi. Nah biasa orang-orang yang udah percaya sama saya itu mereka titip gudang saya, jadi mereka tuh meminta toko lain itu mengantarkan barang ke gudang saya, minta saya mengeceknya gitu. Saya mengeceknya, bilang ke saya iya, baru mereka transfer. Nah juga kalau mau seperti itu bisa juga, tinggal DM aja ke saya gitu, seandainya nih ya kakak udah berlangganan sama saya dan di suatu saat kalau saya nggak masuk, saya stok, nah kakak bisa belanja orang lain gitu. Tapi dengan cara biar aman itu kakak bisa tinggal marahin ke udah saya, nanti biar saya dan orang-orang saya yang ceknya memastikan barang itu gitu. Kayak juga seperti itu. Yang banyak itu kadang-kadang tuh yang dari Makassar, dari Papua itu banyak tuh titip barang ke gudang saya. Jadi mereka tuh minta saya mengeceknya gitu. Ya kalau mau seperti itu bisa ke DM saya, nanti apapun yang mau belanja ke siapapun nanti bisa melalui saya, nanti istilahnya itu barangnya kirim ke gudang saya, nanti setelah di gudang saya cek barangnya, saya bilang transfer baru transfer gitu. Tapi kalau kakak mau lebih enak tuh datang langsung ke gudangnya gitu, kalau ada waktu lenggang lainnya, atau jaraknya nggak terlalu jauh, atau walaupun jauh sekalian refreshing jalan-jalan, datang langsung ke gudangnya itu lebih bagus gitu. Karena di gudang saya pun alhamdulillah di gudang saya itu nggak pernah sepi, tamu itu dari mana-mana aja ada, kadang dari Marini, kadang dari Jambi, kadang dari Bengkulu, kadang dari Papua pun sering ke sini, Kalimantan, jadi memang banyak tamu gitu. Jadi buat abang-abang juga kalau lagi cari ini toko barang mana, bisa dengan datang ke gudangnya langsung atau datang ke gudang saya langsung untuk melihat nih, memastikan dia ini berdagang bal atau tidak. Nanti setelah kita tahu dia berdagang bal, kita akan lebih enak untuk order selanjutnya gitu. Kenapa? Kalau mereka pedagang, ya benar-benar pedagang yang sesuai item itu, mereka nggak akan menipu kita gitu. Karena apa? Mereka tuh yang menjaga customer itu. Kalau kita sebagai pejuang sama ininya planningnya, kita sebagai ngecer pun menjaga customer, gimana sih biar customer itu membeli barang kita terus gitu. Kita juga sebagai pedagang
ini sama juga begitu dengan customer gitu. Kalau bisa nih semakin hari semakin banyak customer kita, maka tingkah laku kita akan semakin besar gitu. Makanya kalau kita berdagang membeli barang ke produk sama dengan penjualnya itu nggak akan tertipu. Tapi kalau kita membeli barang contoh membeli bahkan thrifting, belinya itu ke orang yang nggak jualannya, ya tingkat review itu ada gitu. Makanya itu butuh banget nih kita tuh aktif dia, lihat akun dia apa sih testimoni dia asli, lihat testimoni aslinya gitu, jangan lihat video yang berdagang aja gitu, atau lihat keunggulan akun dia, mungkin lihat di TikTok dia, Facebook dia, IG dia, benar nggak sama nggak sih orangnya. Kalau benar orang itu real sama, tingkat tertipunya dia akan lebih kecil. Karena biasanya kalau orang-orang yang memang udah aktif itu mereka menjaga gitu. Dan juga saya sebagai penjual juga gini kak, saya menjual juga, makanya saya tuh kalau kita kan sebagai penjual barang itu cuma mengetahui item, sementara kalau isi item itu isinya berapa banyak brandnya, berapa banyak barang-barang kita juga nggak mengetahui. Kita tanya sama customer yang buka gitu, membuka. Karena kita kan dikirim barang ini udah jadi bentuk bal seperti ini sampai gudangnya ya, maka itu kita cuma memastikan item ini dengan kode ini benar nggak sih, item ini pakai anak di kodenya kalau Pak Adin CSW. Lepas kita copy lagi, benar nggak dia pakai anak tipis, benar, udah kita tutup kembali, kita videokan gitu. Kita cuma memastikan itu aja gitu. Nah kakak juga sebagai pembeli itu mau dari manapun ya memastikan akunnya. Kalau kakak mau beli bank ya pastikan ya akunnya penjual bank nggak gitu. Lihat testimoni aslinya, benar nggak orangnya, lihat juga keutuhan akunnya, real nggak akunnya ini. Kalau memang real, tanya lagi ke penjualnya. Kalau bisa ada kenalan ekspedisi, mungkin di sini bisa minta mereka menanyakan kode mereka atau minta mereka menyebut barangnya gitu. Nah itu juga baik loh untuk kita menganalisir hal-hal yang tidak ingin seperti tertipu tadi gitu. Yang jangan bingung. Di thrifting ini jenis balu banyak banget, banyak banget, mulai dari topi, kaos kerak, kaos oblong, laki-laki, perempuan, anak-anak itu ada. Nah masing-masing kalau item dewasa itu dia satu item itu satu bal gitu, jadi beda-beda bal itu beda-beda, kecuali pakaian anak itu dia lebih ke random ya. Kenapa random dia? Karena memang kemasannya bisa seperti itu. Pakai anak-anak itu campur seperti ini ada anak tipis. Nah kita lihat ini isinya ya. Nah tipis ini dia campur. Di sini kita lihat ada kemeja, ada dressnya. Di sini kita lihat ada gaunnya. Di sini kita lihat ada kaosnya. Di sini kita lihat ada kemejanya, ada celananya. Sama. Tuh. Perbedaan apa bang? Anak tipis itu perbedaannya ya tadi kalau anak tebal itu dia lebih ke bahan tambah tebal. Mungkin ada hoodie di sana. Ada CN, ada jogor. Sementara anak tipis itu nggak ada itu. Dia lebih ke pakaian anak sehari-hari atau pakaian anak mungkin buat ya, main-main gitu. Kalau untuk tingkah laku makanya saya jelaskan tingkah laku itu mungkin condong anak tipis. Karena apa? Anak tipis itu dia tuh makanya itu nggak menentukan cuaca. Mungkin kalau anak tebal itu punya cuaca, mungkin cuaca yang dingin atau yang panas itu, atau buat anak-anak bermotor. Sementara anak tipis itu dia lebih ke ini ya, anak-anak santai gitu, anak buat sehari-hari gitu, buat main, buat tiduran juga bisa gitu. Jadi tinggal tentukan aja nih kalau untuk anak perbandingan tingkat laku atau barang tipis itu. Kalau saya sih condongnya karena tipis itu lebih ke ini dia santai gitu, anak main-main gitu, makanya lebih mungkin peminatnya lebih ya, daripada anak tebal tadi. Untuk harga tipis itu dia sekarang di angka 6, sekian, dia harga 7 jutaan. Kalau isi sama nih kurang lebih estimasi 1000 pieces ya. Untuk keunggulan apa nih? Keunggulan bang, barang Jepang, Korea, dan Cina. Keunggulannya itu ya masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau bal Jepang itu kan dikenal sama brand-brand dan original brandnya. Sementara kalau bal Korea itu dikenal dengan fashion dan warnanya. Sedangkan kalau bal Cina dikenal sama bal itemnya itu dikenal dengan fashion dan modelnya gitu. Makanya setiap item itu ada kelebihan dan kurang masing-masing. Tergantung kita nih segmen pasarnya kemana gitu. Nah di lain itu juga setelah kita mengetahui segmen pasar kita ya kita coba item itu. Makanya tiap bal itu yang membedakan yang
mau kita tanya itu apa sih itemnya, bukan apa sih kodenya. Kenapa? Kalau kita tanya kodenya, setiap bal itu kan bal ini mempunyai puluhan brand. Mungkin dari Good News, dari Cina ini ada Haji, ada bal F, ada bal Good News, ada bal lain-lainnya gitu. Nah, sementara kalau bal Korea ini banyak banget pokoknya ini ya, jenisnya. Nah setiap brand itu beda brand, beda juga kodenya. Makanya kita itu kalau belajar bal itu bukan menanyakan kodenya, tapi menanyakan itemnya gitu. Apa sih item, benar nggak sih itemnya gitu. Kita juga sebagai pedagang bal ya, setelah diturunkan listnya itu kita mengecek kembali nih itemnya, benar nggak sih itemnya. Setelah benar biasanya baru kita pasarkan itunya. Makanya kita tuh memang butuh hati-hati gitu. Dan juga jangan masalah soal pengiriman itu memang udah bisa ke seluruh Indonesia, mau kemanapun dimanapun ya, kita juga udah biasa loh ke Merauke, Sabang sampai Merauke itu udah bisa kita kirim. Jadi jangan takut dalam untuk memulai ataupun mencoba, jangan karena alasan jauh atau bagaimana gitu. Karena ada rumus-rumusnya yang harus kita pelajari gitu. Dengan mengenal akunnya, makanya kalau kegagalan yang biasa dimiliki bisnis itu tadi, karena ya tadi kurangnya mental tadi. Kalau kita nggak ada mental, kita percaya terus kita juga nggak berani mencoba, gimana kita mau tahu, gimana kita mau jalan sampai gitu kan. Makanya wajib juga buat mencoba gitu. Kalau kita mencoba dan setelah mencoba itu kan kita membangun. Dan membangun itu adalah hal yang sangat besar loh, sangat susah biasanya di sini kita pedagang. Kenapa? Memang persiapan itu ekstrim gitu. Mungkin dengan mempersiapkan toko jualannya, mungkin mempersiapkan dengan akun-akun barunya, atau mempersiapkan dengan beberapa persiapan hanger dan segala macamnya gitu. Makanya butuh mental gitu. Mental itu bisa kita buat dengan cara ya, kita bangun dengan cara beberapa cara simpel sebenarnya. Mungkin dengan kita melakukan hal-hal kecil yang dulunya kita takut menjadi kita berani, yang dulunya kita nggak mau menjadi mau gitu. Contoh gini, kalau pakai keripik ini memang dia itu barangnya ketat, kok bisa orang makin lama makin hari makin banyak orang pedagang ini. Kenapa sih? Nah gitu. Kenapa? Karena orang semakin banyak, semakin hari orang pedagang ini, berarti lakunya itu akan semakin besar. Contoh, kakak yang menjual pakaian, ini kakak jual blazer. Nanti setelah kakak maju, kakak akan ada nih orang-orang baik di sini kakak usaha itu juga. Tapi itu juga dengan orang ini nanti sini lagi. Makanya dia itu makin lama, makin hari makin merambah-rambah gitu. Makin lama, makin hari makin banyak orang usahanya. Karena memang peminatnya juga banyak ya. Jadi peminat banyak itu dikenal setelah personal brandingnya dikenal orang gitu. Kalau ke toko kita udah dikenal orang, maka itu akan lebih enak. Mungkin di hari pertama kakak bisa buka 1 hari, 1 minggu, 1 bal itu 1 bulan. Di hari kedua mungkin menambah lagi, mungkin 1 bal itu mungkin di 25 hari. Di hari ketiga mungkin menambah lagi 1 bal itu mungkin di 2 minggu. Nah dia makanya begitu, dia semakin luas jangkauannya, semakin banyak orang tahu, maka semakin cepat lakunya gitu. Dan kita juga sebagai pedagang ya, saya juga sering lama jual thrifting ini, jual ecerannya. Saya itu setelah saya memisahkan barang kepala, barang badan dan barang ekor, saya tetap komitmen dengan harganya setelah saya kasih gitu. Nah, setelah tembus itu maka saya akan jual aja gitu, entah berapapun, yang penting modal atau keuntungan sedikit sudah saya dapat gitu. Yang pentingnya jual bal itu harus dengan harga yang masuk akal ya, jangan terlalu tinggi juga, jangan juga terlalu rendah. Dagang itu ya nggak boleh itu ya perang harga, itu nggak boleh dalam berdagang. Kenapa? Karena setiap orang itu mempunyai modal yang beda-beda. Kalau kita perang sama harga, lama-kelamaan bukan produk kita naik, malah lebih turun gitu. Kenapa? Karena orang itu menganggap itu malah rendahan. Jadi jangan seperti itu. Dagang itu yang butuh itu nilai tambah. Ini nilai tambah membedakan toko kita sama toko yang lain gitu. Itu bagus. Tapi kalau kita perang harga itu nggak baik, itu nggak bagus. Jadi buat kalian semua jangan bingung-bingung dalam berdagang. Semua itu ada caranya. Caranya biar dapat barang bagus, caranya biar dapat nggak tertipu, itu ada caranya. Mungkin kalau cara dapat barang bagus itu mungkin kakak bisa lihat, perhatikan di segel kawannya. Kenapa? Kalau segel kawannya udah dibuka, pasti barang bagusnya udah hilang, udah nggak ada lagi. Setelah itu pastikan penjualnya gitu. Kalau penjualnya amanah, insya Allah dia nggak akan mengurangi atau melebihi barang. Yang ketiga itu datang ke tempat.
yang kita tangkap, kita memilih langsung, kita buka di sana, kemungkinan dapat barang bagusnya akan lebih besar gitu. Untuk mengurangi untuk ini mbak, ini cara orang ya yang baru mau memulai. Nah, untuk menghilangi hal-hal yang diinginkan seperti tertipu tadi akan bisa dengan cara mengenali harga dulu gitu. Jangan beli barang yang harganya nggak masuk akal gitu. Mungkin di toko lain katanya di alat tipis itu di harga 4 juta, mungkin di oknum nggak bisa dapat harga 2 juta gitu. Makanya target pasar market oknum itu yang ini pemula tadi. Terkadang jangan semula orang yang udah berlangganan sekalipun, mereka udah berlangganan bertahun-tahun, saat memang dia otaknya kabut, mereka bisa menipu. Nah untuk itu makanya kita tuh hati-hati, itu bukan karena orang baru aja, dan orang yang dalam masa kenal pun kita harus hati-hati. Bisa mulai atau pengertiannya itu meminta nih orang yang sudah kenal atau ekspedisi yang kenal untuk barangnya gitu. Bisa begitu. Kenapa penipu itu adanya bukan dengan jarak yang jauh, bukan karena kedekatan yang bukan. Penipu itu ada datanya ketika ada kesempatan, ketika mereka ada peluang, dikasih peluang gitu. Makanya kita jangan kasih kesempatan kepada oknum itu. Dengan kasih kesempatan itu dengan cara itu tadi, kita harus teliti, benar-benar waspada, melihat akun-akun dia, melihat berapa lama dia berdagang, di mana dagangannya gitu, di mana toko dia atau gudang dia gitu. Nah, ya, untuk di situ insya Allah kita untuk tertipu itu akan lebih kecil kan. Makanya butuh banget namanya itu waspada. Waspada itu memang harus. Dan terkadang ya yang menipu jangan kan orang jauh, orang terdekat kita pun bisa memainkan kita, menipu kita gitu. Makanya kita tuh harus hati-hati, harus waspada tadi. Untuk di ball tripping ini jangan takut barang yang nggak laku, karena setiap item itu dia mengikuti brand, jadi dia memang nggak ketinggalan brand ya. Dia itu setiap tahun itu memang berganti brand gitu. Jadi brand ini dibikin hari ini, brand ini yang diciptakan hari ini, keluar tahun depan ya brand lain. Nah itu juga yang jadi dipakai tripping. Jadi dia tuh mengikuti brand. Dan usaha tripping ini juga, usaha ini udah digeluti banyak orang dari kalangan remaja, ibu-ibu, bapak. Bahkan banyak mahasiswa yang mulai usaha ini gitu. Mahasiswa yang notabene mungkin merantau, banyak tuh yang usaha ini. Karena ada beberapa mahasiswa yang banyak juga saya, ada yang dari Medan, yang kuliahnya di Jakarta, yang kuliahnya di Bandung, ada yang dari Kalimantan, yang kuliah yang di Bandung. Mereka banyak yang mulai usaha ini gitu. Bahkan ada beberapa juga mahasiswa yang memang udah berhasil, yang mungkin yang udah punya karyawan, yang udah punya setrika uap atau udah punya kendaraan gitu. Banyak yang seperti itu. Bahkan mereka sebagai mahasiswa juga yang usaha thrifting ini, yang udah benar-benar sukses tuh, mereka udah jadi tulang punggung buat keluarganya gitu. Jadi buat abang-abang semua yang mau mulai usaha ini jangan takut dan jangan gengsi, karena usaha ini banyak yang meminat gitu. Usaha ini udah banyak dilakukan orang, entah dari kalangan menengah, atas sampai kalangan bawah pun udah banyak usaha thrifting ini gitu. Memang usaha thrifting ini dari dulu juga sampai sekarang ya jalan-jalan terus gitu. Jadi buat kalian yang bingung-bingung, ya tentukan aja nih item apa sih yang mau dibuka gitu. Nanti setelah kita menentukan item itu, mulai dari item tersebut gitu, harus fokus item tersebut, jangan berganti-ganti itemnya gitu. Kita tetap semangat, jangan takut dengan lika-likunya. Kalau kita nggak berjalan, kita stuck di tempat, kita akan ya tadi contohnya ketika kita tersesat dalam satu hutan itu ditunggu dengan beberapa ini hewan buas, mungkin singa, macan, ular di sana. Kalau kita stop di sana nggak mau berjalan karena kita takut dengan singa dan ular tadi, ya kita otomatis kita akan dimakan ketiga-tiganya. Tapi kalau kita berjalan, siapa tahu kan ada jalan pintas yang bisa melewati tanpa kita harus diterkam sama singa. Siapa tahu ada jalan yang lebih enak untuk lewati tanpa harus kita dimakan singa dan ular tadi itu. Makanya harus berjalan dulu gitu. Memulai bisnis thrifting ini ya, jangan takut dalam memulainya, dan juga jangan bingung-bingung. Kita harus mempunyai mental yang kuat loh. Kalau kita udah siap untung dan ruginya, kemungkinan untung itu akan lebih besar, itu faktanya ya. Sementara kalau kita masih bingung-bingung nih, mau bisnis apa nih, mau kemana nih, nah itu kita akan stuck di sana gitu.
jadi ide-ide yang kita dapat pun bisa hilang. Tapi kalau kita ada kuat mentalnya, bahkan ide-ide yang nggak pernah kita dapat pun sekalipun itu bisa tumbuh gitu. Nggak tahu datang dari mana ide itu, akan tumbuh sendiri gitu ide itu. Makanya butuh juga ya hal seperti itu, mental tadi gitu. Setelah mental kita bangun, rencana perdagangan kita bangun, cara pemasaran strategis sudah kita bangun, kita udah mengatur manajemen keuangan, itu keuangan kita nggak berantakan, insya Allah kemungkinan berhasil itu akan lebih besar ya. Tapi untuk membangun semua itu nggak mungkin kan kita langsung loncat ke atas gitu, nggak mungkin kan kita langsung harus ini terbang ke atas, nggak mungkin kan. Nah, hari itu memang butuhnya proses, kita harus mempunyai proses yang seperti orang lakukan gitu. Kalau kita nggak mau prosesnya, kita nggak akan sampai ke tempat tujuan. Itu saja dari saya Muhammad Malakat, dan terima kasih.